Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Pak Fajar Sulfitra, Pak Saleh, dan saya sendiri, Bu Dahlia, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sekarang observasi. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saleh, katanya besok Pak Saleh mau mengadakan coaching dengan Pak Sulfitra ya? Iya Bu, rencana besok. Oke. Pak Saleh besok pada saat melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa saja yang Pak Saleh akan kembangkan? Rencananya yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi dalam coaching Bu. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Jadi besok itu Pak Saleh mau fokus mengembangkan di mana kompetensinya? Rencananya Bu, saya ingin fokus di pertanyaan berbobot Bu. Oh ya, mantap. Terus terakhir Pak, sebelum melakukan coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan boleh diceritakan Pak? Oh iya Bu. Jadi indikator ketercapaiannya terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching besok Bu. Saya mengharapkan pemikiran secara terbuka Bu, ya, dengan harapan si coach ya bisa dengan nyaman untuk menggali potensi yang coach miliki Bu. Ya begitu barangkali indikator ketercapaian yang ingin saya wujudkan. Iya, bagus sekali Pak. Silahkan dilakukan coachingnya. Semoga berhasil Pak. Silahkan. Ya sama-sama Bu. Terima kasih banyak. Oke Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah lumayan agak baik-baik sedikit Pak. Iya, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa Pak? Bisa dulu pertanyaannya Pak. Iya, halo? Halo? Halo Pak Fajar. Iya, halo? Monitor Pak Fajar. Ya, halo Pak. Ya. Ya Pak. Kita ulangi Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saleh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Iya. Begini Pak, ya mungkin di diskusi kita kali ini kita punya waktu yang sangat pendek ini Pak. Mungkin kira-kira apa yang kita mau ngobrolin hari ini Pak? Ini Pak, masalah bagaimana menyelesaikan permasalahan saya dalam kelas mengenai kurangnya minat belajar murid Pak di dalam kelas. Oh, kurangnya minat belajar murid di dalam kelas Pak ya? Iya. Jadi
di dalam diskusi kita ini Pak, kira-kira apa harapan Bapak yang bisa dicapai dari proses diskusi kita hari ini Pak? Iya Pak, saya sangat menginginkan Pak ada solusi-solusi di dalam permasalahan proses belajar ini mengenai tentang peningkatan eh, anak-anak untuk lebih aktif di dalam proses belajar Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi terjadi peningkatan minat belajar anak-anak di dalam kelas yang Bapak ajar ya. Iya Pak. Iya. Baik Pak, bisa barangkali Bapak ceritakan situasi yang Bapak alami saat mengajar Pak. Ya, ketika saya mengajar Pak ya, seperti biasanya masuk di dalam kelas, kelas disiapkan, setelah itu saya mengabsen, bagaimana seperti umumnya Pak, kemudian saya memberikan catatan Pak seperti itu kepada peserta didik. Nah, muridnya mencatat Pak. Oh murid. Iya Pak, cuma setelah seperti itu Pak, terkadang ada anak-anak memang yang tidak mau mencatat, ada yang banyak sekali alasannya Pak. Nah, pada hasilnya tidak ada peningkatan untuk pada adik itu. Oh begitu Pak ya, tidak ada peningkatan nilainya barangkali Pak atau bagaimana? Iya Pak, betul. Iya Pak, betul. Oh tidak terjadi peningkatan nilai dari proses pembelajaran yang dilakukan Pak ya? Iya Pak, betul. I, Peningkatan dari segi kognitifnya, kemudian karakternya juga tidak ada Iya. peningkatan Pak. Terus Pak, di dalam proses belajar itu Bapak menggunakan bahan ajar seperti apa Pak? Ya buku catatan saja Pak, aku suruh mencatat, ambil buku, terus dicatat buka ke halaman sekian, begitu Pak. Oh begitu Nah, Pak ya. langsung mencatat ya. Tapi yang mencatat itu Pak paling 1, 2, 3 orang yang mencatat Pak. Yang lainnya tidak. Kira-kira menurut Pak Fajar yang berdasarkan pengamatannya, apa kira-kira yang membuat anak-anak tersebut itu sehingga banyak yang malas mencatat Pak? Iya Pak, ini nih ceritanya. Saya berpikir sendiri biasa, akhir-akhir ini saya merefleksi diri saya sendiri, ada apa kira-kira ya? Ternyata saya menemukan Pak, kayaknya saya harus mengganti metode model pembelajaran yang seharusnya yang sesuai dengan zaman Pak, seperti itu. Iya. Jadi betul itu Pak ya. Jadi mungkin karena anak-anak jenuh ya dikasih catatan saja. Jadi mungkin perlu kita mengganti metode belajar Pak ya. Jadi menurut gambaran Bapak seperti apa metode-metode belajar yang perlu Bapak ganti? Yang pertama Pak, saya akan mengganti dengan model pembelajaran memberikan video. Wah, mantap Kemudian itu yang Pak. kedua, iya, saya mau selipkan, saya membuat PowerPoint Pak, terus kan mata pelajaran sosiologi ini Pak. Iya, Jadi betul. saya membuat PowerPoint, kemudian saya memberikan gambar, kemudian memberikan video-video yang nyata nampak di masyarakat, karena sosiologi itu kan yang nampak di masyarakat Pak. Pasti menarik itu Pak. Ya, mudah-mudahan Pak. Iya, selain itu ada mungkin cara-cara lain lagi Pak yang bisa diterapkan. Iya Pak, cara kedua Pak, saya harus berkoordinasi dan banyak sharing sama murid. Kira-kira keinginannya seperti apa Pak, seperti itu. Karena dari hasil ini saya bisa melihat ternyata murid-murid ini kayaknya dia butuh teman untuk bercerita juga dengan saya. Seperti itu Pak. Bagus itu Pak, bagus ya. Bapak ini kan sebenarnya ya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Bagaimana anak-anak itu ya bisa meningkatkan motivasinya dengan cara-cara seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya Pak, karena Bapak sudah tahu jalan keluarnya,
kemungkinan rencana apa yang bisa Bapak lakukan selanjutnya? Iya, rencana saya Pak, saya akan memulai lebih cepat seperti itu Pak, sebelum terlalu lama pembelajaran di semester ganjil ini Pak. Ya, jadi kapan kira-kira itu bisa dilakukan, Pak? Insya Allah rencananya nanti hari Senin depan Pak, karena saya punya jam yang awali saya itu di jam pertama setelah upacara di situ Pak. Wah, mantap itu, Pak. Selanjutnya, Iya, Pak. Pak, bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak yang sudah diprogramkan? Ya halo Pak. Ya, halo? Ya halo Pak. Iya, ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana yang Bapak sudah programkan? Ya rencananya Pak, yang saya programkan seperti itu, ya saya juga akan berkomunikasi dengan mapel-mapel yang serumpun dengan mata pelajaran saya Pak seperti itu. Jadi ada sinergitas antara guru di dalam lingkungan di sekolah saya seperti itu. Oh, Pak, mantap itu, bagus itu, Pak ya. Jadi Iya. Bapak akan melibatkan teman sejawat ya, dalam hal ini mungkin sesama guru sosiologi begitu, Pak. Iya Pak, betul. Bagus itu, Pak ya. Iya, Iya ya. Pak. Bagus sekali itu, wah bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Iya, ya. Saya tunggu perkembangan selanjutnya, Pak Fajar. Ya, Oke. ya, sukses selalu. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana Pak Saleh proses coachingnya tadi? Iya Bu, berjalan Halo, Pak lancar dan Saleh. natural Bu. Ya, kucingnya. Masih unmute Pak. Iya. Ya. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak dengan Pak Fajar? Ya alhamdulillah berjalan lancar Bu, dan saya melihat Pak Fajar sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Oke, saya lihat tadi Pak Saleh santai memberikan pertanyaan ke Pak Fajar. Wah, kayak betul-betul menguasai kompetensi coaching. Iya. Kira-kira apa yang mau diperbaiki ke depannya Pak? Kompetensi apa yang masih perlu diperbaiki? Rencananya Bu, untuk kedepannya mungkin saya akan meningkatkan kompetensi pada mendengarkan aktif Bu. Ya. Baik. Tadi puas Bapak dengan praktek coachingnya? Ya, alhamdulillah puas karena Pak Fajar sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan dapat mengimplementasikan, Bu. Oke. Masukan saja dari saya, Pak Saleh, terus berlatih supaya nanti lebih mantap lagi caranya memberi coaching. Siap Bu, siap Bu. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Oke, makasih. Sama-sama Bu. Oke, selesai satu kasus. Selanjutnya sudah dia lagi atau Pak Saleh? Ya, saya boleh jadi coach dulu. Jadi saya jadi pengamatnya. Oke. Oke. Siapa jadi kita Kita berangkat jadi Atau bagus saya jadi coach juga dulu Pak. Jangan kedua kali jadi coach ya. Jadi coach. Coach ya. Sekarang saya pengamat, Ibu Dahlia coach, kita jadi coachnya. Iya. Ya. Saya buka dulu kasusnya Ibu Dahlia. Iya. Intinya kasusnya apa Bu Dahlia?
Minat belajar Pak, mirip-mirip dengan kita. Pokoknya satu sama. Atau ganti judulnya, ganti judulnya. Jangan minat belajar lagi toh. Ganti jadi apakah motivasi belajar kah atau apa? Ya motivasi. Saya tadi minat belajar Bu, jadi sekarang motivasi. Oh ya. Oke Pak Saleh dulu. Oh ya, oke. Mungkin kalau yang privasi dimulai dari coachnya dulu untuk pembuka salamnya barangkali, toh? Ya, supaya berbeda Ki lagi. Iya, iya. Baru bilang Ki, besok ini Pak saya mau adakan coaching dengan Bu Dahlia. Oh begitu, saya Iya, sudah iya. seperti itu Bu. Iya. Saya salam sama ke Pak Ibu Dahlia atau ke Pak Saleh? Pak Saleh. Saya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Saleh, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat Pak Fajar. Alhamdulillah. Gimana Pak? Apakah hujan juga di Iya, hujan. Iya, hujan hari ini, Pak. Ya, ya. begini Pak? Begini Halo, Pak. Pak Saleh. Iya. Rencana ini Pak, rencana besok saya akan lakukan diskusi dengan Ibu Dahlia Pak, seperti itu. Oh, begitu Pak ya. Ya. Baik Pak. Sebelum Bapak melakukan praktek coaching, apa kompetensi yang Bapak akan kembangkan dalam coaching tersebut? Iya Pak, yang pertama adalah saya harus benar-benar ada di Ibu Dahlia, tampil seperti itu sepenuhnya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali informasi dari Ibu Dahlia, seperti itu Pak. Oh, begitu Pak ya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Pak ya. Ya. Baik Pak, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam coaching tersebut? Memberikan pertanyaan pemantik Pak, supaya lebih bisa menggali informasi tentang masalah dari Bu Dahlia. Oh, begitu Pak ya. Terakhir Pak, sebelum melakukan coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam coaching tersebut seperti apa Pak? Ya, tentunya saya membutuhkan keterbukaan informasi dari Bu Dahlia seperti itu Pak. Oh, begitu Pak ya. Oke Pak, silakan dilakukan coachingnya. Oke, terima kasih banyak Pak Saleh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabarnya Bu Dahlia? Alhamdulillah baik. Tapi ini Pak saya mau minta waktunya sebentar. Saya mau sharing-sharing tentang pembelajaran matematika saya di kelas Pak. Oh iya. Bagaimana Ibu Dahlia dengan pembelajaran matematika di dalam kelas? Iya Pak, ini saya Pak belajar matematika. Nah, itu laki-laki semua kelas. Kalau saya belajar, kalau saya masuk mengajar matematika, Pak, kok siswanya itu kurang termotivasi ya belajar dengan saya. Pak, jadi siapa tahu dengan berbincang-bincang dengan Bapak saya bisa dapat solusi. Oh iya, Bu Dahlia, betul, luar biasa ya. Luar biasa ini Bu Dahlia bisa menyampaikan saling berbagi seperti itu Bu ya. Ada masalah apa seperti itu ya. Begitu Kira-kira Pak. Bu Dahlia kalau mengajar di kelas seperti apa Bu Dahlia? Kalau saya mengajar matematika Pak itu lebih banyak di dalam kelas. Kemudian
apa ya? Saya masih konvensional Pak, lebih banyak ceramah. Kemudian ya mengajarnya ya memakai yang seperti biasa, memakai buku, begitu Pak. Oh begitu. Iya. Kira-kira menurut Ibu Dahlia, muridnya itu berminat belajar dengan model seperti itu tidak? Buat saya itu kan laki-laki Pak. Mungkin mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan kali ya Pak. Ya seperti itu. Kira-kira belajar Karena siswa saya laki-laki, mungkin mereka senang bebas belajarnya di luar kelas kali ya Pak. Kemudian media pembelajarannya mungkin lebih atraktif, seperti boleh memakai video, mungkin seperti itu. Kemudian saya mungkin memberikan kebebasan berpendapat, ya seperti itu Pak. Oh iya. Ada lagi kira-kira trik lain yang bisa diberikan kepada mereka? Ice breaking mungkin Pak, supaya mereka senang ya pakai ice breaking. Apalagi kan kita ini CGP Pak, sudah pernah belajar diferensiasi. Mungkin tugas-tugasnya itu lebih ya diferensiasi produk lah. Ya jangan terlalu banyak tugas lah Pak, apalagi tugas matematika. Oh, begitu. Iya. Iya, iya. Luar biasa rencananya Bu ya. Kalau saya mau bertanya kepada Bu Dahlia, kira-kira kapan direncanakan? Kapan? Karena ini kan sudah selesai Pak. Jadi, kemarin sih hasil refleksi nih. Oh ternyata siswa saya tidak termotivasi. Jadi mungkin saya lakukan ya semester depan Pak. Pokoknya awal semester depan deh saya bikin rencana pembelajarannya. Wih, luar biasa. Ingin ada perubahan di dalam pembelajaran Bu ya. Ya insya Allah Pak. Kalau saya tanya kembali kepada Ibu Dahlia, komitmennya untuk terlaksananya rencana Ibu itu bagaimana? Seperti apa itu? Saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang lebih menyenangkan, membanyak explaining, media pembelajarannya mungkin YouTube. Kemudian ini saya berkolaborasi dengan guru matematika di sekolah saya, mungkin seperti itu. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sudah diinginkan sehingga peningkatan kognitif dan karakter murid itu meningkat. Amin Pak, terima kasih supportnya. Iya Bu, Terima kasih Pak sudah mendengarkan sharing-sharing saya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Iya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Siapa coaching tadi? Pak Fajar ya? Iya, Pak Fajar, saya coach. Ya. Oh, Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Saleh. Bagaimana proses coachingnya dengan Ibu Dahlia Pak? Alhamdulillah Ibu Dahlia menyampaikan ada permasalahan dan terbuka sehingga ada solusi yang dia berikan sendiri, kemudian dia akan mengembangkan model metode pembelajarannya di semester depan seperti itu. Karena ada masalah hasil dari refleksinya kemarin dari hasil semester itu, sehingga dia mengatakan akan meningkatkan hasil belajar muridnya seperti itu Pak. Alhamdulillah. Apakah Bapak tadi puas dengan praktik coaching yang dilakukan? Bagaimana Pak? Ya, apakah Bapak tadi puas dengan praktik coaching yang dilakukan Pak? Ya, sangat puas sekali Pak. Saya kembali mengatakan bahwa Ibu Dahlia memberikan informasi secara terbuka sehingga kita bisa sharing keterbukaan seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Jadi dari hasil coaching yang Bapak lakukan, saya melihat indikator ketercapaian
terkait dengan eh, memberikan pertanyaan berbobot itu sudah sangat terbuka, ya, sehingga saya melihat Ibu Dahlia itu ya dapat menemukan ya solusi atas permasalahan yang dihadapi, ya. Nah, untuk kedepannya Pak, setelah proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya lebih tampil lagi Pak pada saat mengadakan coaching seperti ini Pak. Saya lebih ikut mencari lagi sumber-sumber informasi yang lebih secara mendalam seperti itu. Oh, Dari pertanyaan-pertanyaan Pak. Iya Pak, selamat mencoba Pak. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah bagi kita semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Saleh. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabarnya Bu Dahlia? Alhamdulillah baik Pak. Tapi Pak besok ini saya mau lakukan coaching Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Pak Saleh. Oh begitu. Kompetensi apa yang ingin digali dari Pak Saleh? Ya, kan di dalam coaching itu ada 3 kompetensi Pak. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Besok saya fokus di kehadiran penuh Pak. Oh itu indikatornya deh ya, yang kehadiran penuh. Oke, ya Bu, selamat. Mudah-mudahan dia berjalan dengan lancar Bu. Iya, makasih Pak. Iya, silakan Bu Dahlia. Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak Waalaikumsalam Saleh, Bu Dahlia. Iya, Pak Saleh. Katanya kemarin mau bincang-bincang sama saya. Kenapa Pak? Iya Bu, ini ada masalah saya ya Bu ya terkait dengan pembelajaran di kelas ya. Anak-anak saya itu ya kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Oh begitu Pak. Nah karena waktu kita sempit nih Pak dan bincang-bincang ini kira-kira Pak Saleh mau apa yang diharapkan dari bincang-bincang kita ini? Iya Bu, yang saya harapkan dari hasil diskusi ini Bu, saya menginginkan pada saat saya mengajar anak-anak didik saya itu bisa fokus aktif dalam pembelajaran Bu. Oh begitu Pak. Pak boleh cerita situasi yang dihadapi di kelas bagaimana Pak situasinya? Oh iya Bu. Jadi apa ya Bu ya? Nah pada saat saya mengajar ya, anak didik saya itu ya memiliki kendala, itu banyak yang tidak aktif dalam pembelajaran ya. Buktinya ketika saya bertanya kepada anak-anak, ya terkadang anak-anak itu ya tidak ada yang respon, ya tidak ada yang respon ketika saya bertanya terkait dengan materi yang saya ajarkan. Ya. Begitu Pak. Kira-kira nih Pak, apa yang menyebabkan anak-anak didiknya Pak Saleh itu kurang respon dalam pembelajaran? Ya setelah saya amati Bu, kemungkinan besar itu dari cara mengajar saya barangkali yang terlalu monoton Bu. Ya, jadi pada saat saya mengajar itu saya menjelaskan materi di papan tulis Bu. Ya. Oh. Nah, menurut Bapak, kira-kira metode apa yang bisa diterapkan supaya anak didiknya itu fokus dalam pembelajaran Pak Saleh?
Ha, inilah yang saya pikirkan, Bu. Nah, kira-kira itu supaya ini anak didik saya itu aktif dalam belajar, fokus, tidak terkesan pasif. Itu ya, kemarin itu Bu, saya lewat di salah satu kelas. Saya melihat anak didiknya itu sangat aktif, ya, sangat aktif dalam diskusi, ya, aktif pada saat dia mempresentasikan di depan kelasnya. Jadi saya melihat gurunya santai-santai saja duduk di mejanya. Itulah yang menginspirasi saya sehingga muncul di pemikiran saya juga untuk melakukan hal yang sama, ya. Jadi kemungkinan kedepannya itu saya akan melaksanakan model pembelajaran itu yang berpusat ke anak didik, ya, mungkin dengan metode diskusi, tanya jawab, atau ya sesekali saya memutar video, ya, mungkin melalui link YouTube, Bu, seperti itu. Ya, selain itu Pak, diskusi, tanya jawab, video, ada metode lain lagi yang mau diterapkan di kelas Pak, supaya anak-anak lebih fokus? Mungkin metode lain yang bisa saya terapkan, Bu. Mungkin kemarin itu saya membaca-baca pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya. Jadi bagaimana kita, ya, mengakomodir kebutuhan anak didik, ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu, Bu. Apa nih komitmennya, rencananya mau dilakukan? Insya Allah, Bu, secepatnya mungkin pekan depan saya sudah menerapkan. Mungkin setelah diskusi kita ini, Bu, saya langsung akan menyusun perangkat pembelajaran itu yang orientasinya itu berpusat ke anak didik, ya. Seperti misalnya metode pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, Bu. Bagus sekali Pak, saya tunggu aksi nyatanya Pak. Insya Allah, Bu, ya. Ya, terima kasih banyak, Bu, ya, atas solusi yang diberikan, ya. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran, Bu. Amin, tetap semangat ya Pak. Iya, sama-sama, Bu. Oke, luar biasa Bu Dahlia dengan Pak Saleh. Oke Bu Dahlia, bagaimana perasaan dalam perjalanan coachnya tadi? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Ya lumayan lah Pak. Mungkin masih butuh latihan. Apakah tercapai? Ya. Oh Lumayan begitu Bu. Pak. Ya. Ya, mungkin masih butuh latihan Pak. Terutama ini menggali potensi coaching. Iya. Oke Bu. Tadi alurnya juga saya lihat begitu rileks ya. Dalam pembicaraan ya rileks, luar biasa Pak Saleh dengan Bu Dahlia memberikan informasi saling berbagi. Oke, saya rasa cukup Bu. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.